Shalom. Shalom. Rasanya dingin. Ya. Dalam keluarga kita pasti kita mempunyai aturan. Mungkin ada yang aturannya bahwa tidak boleh makan sebelum mandi dulu, atau mungkin tidak boleh ketika malam tidak boleh tidur sebelum cuci kaki, gosok gigi, dan lain-lain. Nah, begitu juga dalam keluarga saya ada aturan yang harus ditaatin, yaitu bahwa di keluarga kami ketika pagi tidak boleh makan sendiri, tetapi harus makan beramai-ramai. Jadi kalau misalnya kita ini lapar, kita harus menunggu teman-teman kakak, papa, semuanya itu harus sama-sama makannya. Nah, ini adalah aturan yang harus kami yang diterapkan dan harus yang kami taati di dalam keluarga kami. Nah, kita akan buka Alkitab kita dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Tetapi kita buka Alkitab kita Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Tetapi saya akan baca dari 1 sampai 10. Saya akan bacakan perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagi bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Nah, di sini bahwa kita belajar tentang ketaatan. Bagaimana ketaatan Abram kepada Tuhan? Yang pertama adalah jangan takut dengar Allah firman Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 4 sampai 5. Di situ bahwa Tuhan berkata, jangan takut. Nah, ketika awal saya datang ke Jakarta, saya itu bingung. Karena saya tidak pernah ke Jakarta, saya tidak pernah naik pesawat sama sekali. Saya berpikir apa yang harus saya lakukan ketika nanti saya di bandara, ketika saya nanti di pesawat, ketika saya nggak tahu jalan, apa yang harus saya lakukan? Di situ saya merasa ketakutan. Tetapi tiba-tiba om saya menelpon, dia berkata, jangan takut, kamu pasti bisa. Ketika kamu tidak tahu jalan, kamu bisa bertanya. Nah, dia memberi saya arahan, memberi saya dorongan supaya saya berani. Nah, dari situ saya kembali untuk percaya bahwa saya bisa melawan ketakutan saya. Nah, kata jangan takut dalam ayat 1 jelas menunjukkan bahwa Abram takut. Takut terhadap apa? Takut terhadap bahwa mereka sudah tua tetapi belum mempunyai anak.
takut bahwa hartanya akan jatuh ke tangan orang Damsyik atau kepada yang bukan keturunannya. Nah, di sini bahwa Abram baru saja bersikap berani, tetapi lalu menjadi takut atau jatuh. Hal seperti ini sering terjadi. Ini menunjukkan bahwa pada saat seorang bisa menjadi berani, karena disebabkan pekerjaan atau kasih karunia Tuhan dalam dirinya, bukan karena dirinya sendiri. Nah, di ayat yang ke-4 sampai 5 dikatakan, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyak keturunanmu. Nah, kita bisa lihat di pasal yang pertama itu bahwa keraguan-keraguan Abram, tetapi ketika Tuhan berkata bahwa jangan takut, di sini kembali Abraham untuk berani, ya. Keberanian Abraham merespon apa yang Tuhan katakan. Makanya di situ kita bisa lihat di ayat 1 bagaimana Tuhan berkata jangan takut, tetapi ketika Tuhan berkata Tuhan akan menyertai. Di sini ada respon Abraham sehingga Abram dan Tuhan melakukan percakapan yang sampai di ayat yang kelima itu. Nah, di sini kita tahu bahwa Tuhan mampu memberi kuasa, keberanian kepada kita, asalkan kita mendengarkan firman-Nya. Bukan hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi bagaimana kita merespon firman itu di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita taat seperti Abraham, yaitu percaya kepada Tuhan. Nah, di sini saya mempunyai teman, dia sering sekali ketika ada sesuatu masalah dia suka nelpon saya, dan tentang hubungannya juga dia sering cerita sama saya. Nah, bulan yang lalu dia menelpon saya bahwa dia berkata tentang hubungannya, bahwa dia bilang mungkin pacarnya yang sekarang itu adalah jodoh yang dari Tuhan. Dia yakin, dia percaya bahwa pacar yang sekarang itu adalah benar-benar pacar yang dari jodoh dari Tuhan. Nah, dia meyakinkan itu dan dia percaya. Tetapi masih ada tetapinya. Tetapi baru-baru ini dia menelpon saya kembali. Saya bilang, ada apa? Dia kembali bercerita bahwa katanya pacarnya akan pergi ke suatu kota untuk pelayanan, dan dia bilang mereka sudah putus. Lah, saya bingung. Lah, bukannya kamu bilang ini pacar yang dari Tuhan? Bukannya kamu bilang bahwa kamu percaya bahwa ini adalah yang jodoh yang Tuhan berikan kepada kamu? Nah, kenapa cuman karena dia pindah pelayanan kepercayaan kamu pudar gitu? Nah, karena dia simple menjawab saudara-saudari, dia cuma bilang saya tidak bisa LDR. Nah, di sini kata percaya bukan hanya percaya begitu saja lalu melupakan atau mengingkari, tetapi kata percaya dalam bahasa Ibrani eman atau iman atau emin, berarti bertekun dalam mempercayai dan yakin dengan menyatakan kesetiaan yang bersifat taat. Inilah iman yang dimiliki Abraham, hatinya terarah kepada Allah dan percaya dan taat. Nah, di sini bahwa bagaimana iman Abraham bukan seperti yang saya omongin itu. Dia percaya sungguh-sungguh menyerahkan setiap kehidupannya kepada Tuhan. Begitu juga kita berada di tempat ini, kita harus percaya, beriman Tuhan pasti memberikan apa yang jadi kebutuhan kita. Tuhan perlengkapi sedemikian rupa.
Yang ketiga, bagaimana kita bisa taat seperti Abraham, melakukan apa yang Tuhan katakan atau melakukan firman Tuhan. Kita bisa lihat ayat yang 8 sampai 10. Nah, di sini bahwa apa yang Tuhan perintahkan kepada Abram yang disuruh menyediakan domba sama burung-burung, di situ Abram bukan cuma mendengarkan, tetapi melakukan perintah Tuhan. Bukan cuma dia mendengarkan saja, tetapi ada respon, ada tindakan di dalamnya. Nah, di sini bahwa Abram sepenuhnya untuk melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam setiap kehidupannya. Nah, di sini kita sebagai diminta bukan hanya mendengarkan, tetapi taat akan perintah yang Tuhan perintahkan kepada kita. Bahwa kita bisa dilihat di ayat 10 bahwa Tuhan menjanjikan tanah yang dijanjikan kepada keturunan Abram dan kepada Abraham. Dari kisah Abram kita bisa belajar bagaimana dia percaya kepada Tuhan, beriman, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan merespon firman itu, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Bahwa setiap orang yang taat akan dia, Tuhan akan memberkati. Itulah janji-janji Tuhan kepada Abram dan keturunan Abraham. Itu bukan hanya berlaku kepada Abram saja, tetapi buat saudara-saudari atau saya yang berada di tempat ini. Ya, sini kita harus belajar taat seperti Abram. Mari kita berdoa.